Berikut ini yang saya tampilkan adalah profil perusahaan. Jadi menurut Reuters, PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi milik negara Indonesia yang bergerak di bidang atau jasa telekomunikasi. Nah, selain itu sebagai perusahaan telekomunikasi, produk-produk Telkom mungkin yang banyak kalian ketahui itu seperti anak perusahaannya Telkomsel menyediakan layanan broadband, mobile broadband seperti layanan data mobile. Terus juga kalian mungkin tahu ada IndiHome, fixed broadband ya, seperti itu. Selain itu juga Telkom juga menyediakan layanan bagi layanan wholesale gitu, jadi B2B. Contohnya adalah layanan seperti IoT. Gitu. Next. Nah, di sini ringkasan investasi beserta posisi saham Telkom pada saat laporan ini dibuat ya. Jadi laporan ini dibuat pada tanggal 16 Agustus 2022. Pada saat itu harga emiten ini berada di 4.410 pada closing day tanggal 16 bulan Agustus, dan waktu itu kami merekomendasikan harga sebesar 5.234. Berdasarkan kalkulasi kami, potensi kenaikan yang akan didapatkan dari harga closing di tanggal 16 Agustus yaitu 17,9%. Di sini juga bisa dilihat presentasi atau porsi kepemilikan saham dari Telkom adalah masyarakat 47,9%, lalu pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas 52,1%. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya kalian bisa melihat juga ada perbandingan atau perbandingan performa atau kinerja return dari LQ45, itu gabungan 45 saham dengan bobot terbesar di BI, Bursa Efek Indonesia, dengan Telkom. Jadi kalau kalian bisa lihat dari tahun ke tahun performa dari Telkom dan LQ45 ini cenderung saling mengikuti seperti itu. Ini juga mungkin karena Telkom adalah salah satu emiten dengan market cap terbesar, otomatis pergerakan Telkom naik turunnya juga akan memengaruhi bursa. Itulah kenapa pergerakan indeks LQ45 juga cenderung mengikuti pergerakan atau performa dari Telkom, saham Telkom itu, dan berlaku juga sebaliknya. Lalu dari ringkasan investasi kami berpendapat bahwa Telkom menawarkan prospek investasi di sektor telekomunikasi yang menjanjikan. Keunggulan posisi Telkom sebagai market leader adalah salah satu alasan mengapa kami merekomendasikan Telkom sebagai saham yang worth to invest seperti itu. Lalu Telkom juga memiliki jaringan atau infrastruktur yang lebih baik daripada kompetitornya. Lalu juga bisnis yang terdiversifikasi dengan baik, profitabilitas yang kuat, serta pertumbuhan juga ada potensi kenaikan atau sentimen positif, katalis positif dari posisi industri yang saat ini nyatanya penetrasi internet Indonesia masih kuat gitu, dan berpotensi untuk naik seterusnya karena masih banyak orang yang belum memiliki akses ke internet seperti itu. Lalu juga ada potensi bisnis data center yang dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh Telkom ini sendiri, dan baru-baru saja juga Telkom mengakuisisi perusahaan data center yaitu Telkom Sigma, dan harapannya ke depan Telkom bisa memanfaatkan industri data center yang cerah di Indonesia ini. Next. Ini ada tinjauan makro dan industri. Next. Tinjauan yang pertama itu ya ada inflasi yang tinggi. Jadi inflasi yang tinggi ini kerugian atau cuan yang tertunda. Jadi inflasi di Indonesia seperti yang kita ketahui tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Kita patut bersyukur karena di Indonesia seharusnya inflasi yang kita alami tidak seburuk atau separah yang dialami negara lain, tetapi
saat ini levelnya cukup mengkhawatirkan. Itulah mengapa beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia juga telah sepakat untuk menaikkan BI 7-day repo rate sebesar 25 basis point seperti itu, dan otomatis kenaikan itu juga akan berpengaruh terhadap Telkom, apalagi Telkom juga sebagai perusahaan yang capital intensif yang membutuhkan capex setiap saat. Otomatis dengan naiknya suku bunga maka biaya pinjaman, biaya capex akan meningkat karena karakter Telkom sebagai capital intensif seperti itu. Nah, tetapi bisa saja dan biasanya pun seperti ini, kenaikan pinjaman ini, masalah ini akan bersifat temporary karena Telkom dapat saja menaikkan atau mengoper biaya pinjaman tadi kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga data seperti itu. Dan kenaikan ini bisa jadi menjadi berkah bagi Telkom di masa mendatang karena kenaikan harga biasa berlangsung secara terus-menerus atau permanen, sedangkan kenaikan suku bunga bisa jadi akan menurun di tahun berikutnya setelah inflasi terkendali seperti itu. Next. Lalu ada tantangan infrastruktur juga. Kita tahu sendiri di Indonesia mungkin infrastruktur kita kurang, terutama di daerah di luar Pulau Jawa seperti itu. Namun kebijakan pemerintah baru-baru ini cukup menguntungkan Telkom seperti itu, yang ingin melebarkan sayapnya di luar Pulau Jawa, karena di luar Pulau Jawa ini kita masih memiliki potensi yang besar bagi industri telekomunikasi seperti itu. Nah, selain itu juga ada UU Cipta Kerja. Nah, UU Cipta Kerja ini akan mempermudah perizinan Telkom untuk membangun infrastrukturnya di luar Pulau Jawa seperti itu. Nah, tapi juga bukan berarti Telkom harus kelainan, karena pada prakteknya UU Cipta Kerja ini masih belum benar-benar efektif membantu industri telekomunikasi membangun jaringan infrastruktur di luar Pulau Jawa seperti itu. Jadi perlu juga strategi dari Telkom agar dapat mengakali tantangan infrastruktur ini. Next. Nah, ini peluang sektor telekomunikasi. Next. Nah, yang pertama ada lonjakan traffic data dan penetrasi internet yang kuat di Indonesia. Jadi berdasarkan laporan keuangan 3 operator besar di Indonesia, Telkom, XL, lalu ada Indosat yang baru saja merger dengan Tri, seperti itu menunjukkan peningkatan traffic data itu bisa mencapai 87% per tahunnya. Dan seperti yang kita tahu juga dalam laporan keuangannya atau memonya, Telkom mencatatkan bahwa dalam kuartal 2 tahun 2022, Telkom mencatatkan pertumbuhan traffic sebesar 21% seperti itu. Juga per Juli 2021, penetrasi internet di Indonesia itu sudah mencapai 70%. Dan angka 70% ini masih jauh dari angka 100% seperti itu. Jadi masih ada potensi kenaikan sebesar 30%. Lalu pada 2020 juga sekitar 191 juta orang mengakses internet di Indonesia. Penggunaan internet seluler juga sudah mencakup lebih dari 64% populasi. Jadi memang mengapa penetrasinya cepat? Karena memang masih belum banyak masyarakat yang terpenetrasi internet. Angka di sini aja 64% gitu, masih menyisakan 36% potensi kenaikan gitu. Next. Lalu penggunaan IoT yang meningkat. Nah, IoT ini kebanyakan digunakan untuk industri seperti rumah sakit seperti itu ya. Jadi ada juga penelitian atau studi dari Microsoft menunjukkan baru 1 dari setiap 3 bisnis mengatakan bahwa mereka akan meningkatkan investasi mereka di IoT selama pandemi. Dan seterusnya seperti itu. Jumlah perangkat yang terhubung IoT secara global juga diproyeksikan tumbuh
sebesar 159% dari 2019 sampai dengan 2025. Nah, hingga 2022 diprediksi akan ada 400 juta pengguna IoT dengan pangsa pasar hingga 444 triliun di Indonesia. Jadi seperti yang saya jabarkan sebelumnya di awal, bahwa IoT juga salah satu produk yang ditawarkan Telkom kepada wholesale seperti itu. Tentu dengan potensi penggunaan IoT yang meningkat ini akan menguntungkan Telkom juga seperti itu. Next. Lalu ada data center yang gemilang seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi di awal juga, Telkom telah mengakuisisi Telkom Sigma dengan tujuan juga Telkom ingin mengeksploitasi pasar data center yang saat ini sedang berkembang seperti itu. Jadi karena pertumbuhan penetrasi internet dan pertumbuhan traffic data juga tentu membutuhkan data center yang lebih banyak seperti itu. Contoh di 2021 saja data center itu kapasitasnya sudah meningkat 2 kali lipat menjadi 120 megawatt seperti itu. Jadi tentunya kenaikan ini tidak hanya berlangsung sudah stop sampai sini saja, tapi akan terus menerus karena seperti yang kita tahu masih penetrasi internet kita masih bisa tumbuh jauh lebih tinggi lagi seperti itu. Next. Lalu ada tinjauan risiko investasi ya. Next. Nah, meskipun traffic data naik, tapi menurut telusuran tim kami seperti itu, justru ini juga sebagai simalakama. Karena apa? Traffic data yang meningkat, ya. Lalu pengguna internet yang meningkat juga menuntut industri telekomunikasi, termasuk Telkom juga, untuk meningkatkan capex-nya, karena mereka harus membangun infrastruktur, harus membangun tower seperti itu untuk mengakomodasi traffic internet yang meningkat ini. Nah, capex rata-rata capex industri telekomunikasi di Indonesia ini sendiri, terutama yang big playernya yang tadi top 3 itu rata-rata sebesar 28% dari pendapatan mereka, dan angka ini itu sebenarnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan pemain-pemain global dari US contohnya seperti itu. Dan capex yang besar ini nyatanya hanya dapat mencetak pertumbuhan pendapatan rata-rata bagi operator di Indonesia itu tidak sampai 2 digit seperti itu. Bahkan di tahun lalu itu hanya 5,3%. Nah, ini juga salah satu faktor penyebabnya adalah harga paket data atau internet di Indonesia ini salah satu yang terendah di dunia. Karena Indonesia sendiri hanya berada 2 tingkat di negara terakhir gitu, dan 1 tingkat di atas India. Bagaimana Indonesia itu tarif internetnya hanya sekitar 0,4 USD per gigabit, seperti itu, sangat murah. Bahkan kita juga yang termurah di Asia Tenggara. Next. Nah, terus ada juga resiko M&A seperti merger dan akuisisi. Nah, seperti yang kita ketahui juga baru-baru ini Indosat dan Tri Hudson Indonesia sepakat untuk merger seperti itu. Merger ini sendiri berhasil membawa mereka sebagai perusahaan telekomunikasi nomor 2 terbesar se-Indonesia gitu, menggeser XL. Biasanya orang tahu XL Telkom, sekarang Indosat dan Tri sudah jadi nomor 2 seperti itu. Memang belum mencapai level atau mendekati Telkom, tetapi patut diwaspadai merger dan akuisisi seperti ini, karena merger dan akuisisi seperti ini juga dapat sewaktu-waktu dapat menggeser posisi Telkom sebagai market leader seperti itu. Next. Ini resiko yang terakhir adalah ada inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi. Yang sudah saya sampaikan, inflasi akan memengaruhi biaya pinjaman dari tidak hanya Telkom tapi pemain industri yang lainnya seperti itu. Nah, karena bunga pinjaman yang meningkat tentu akan membebani cash flow perusahaan seperti itu. Dan juga selain itu juga ada
ketidakstabilan politik yang menyebabkan harga minyak dunia mengalami kenaikan, dan kenaikan minyak dunia ini seperti yang kita ketahui akhirnya pemerintah tidak kuat lagi menahan subsidi yang terlalu besar seperti dengan menaikkan harga BBM, dan harga BBM ini membawa efek domino bagi berbagai industri, termasuk juga industri telekomunikasi, terutama dalam hal infrastruktur seperti itu. Next. Lalu ini ringkasan finansial semester 1 dari Telkom. Itu pendapatan mereka meningkat 3,6% year on year, EBITDA dan laba meningkat 4,5% dan 6,9% masing-masing year on year. Pendapatan dari IndiHome juga naik sebesar 7,4% year on year. Lalu ada bisnis legacy mereka seperti SMS dan telepon seperti itu mengalami penurunan, dan ini juga bisa dimaklumi karena ini efek dari istilahnya kanibalisme, karena pendapatan dari data yang meningkat seperti itu. Lalu total utang meningkat 7,4% YTD, lalu debt to, tapi meskipun total utang yang meningkat YTD ini, debt to equity ratio dan debt to EBITDA Telkom ini masih relatif rendah seperti itu, karena di bawah 1 masing-masing 52,7% dan 0,9 kali seperti itu. Next. Lalu ini ringkasan operasional semester 1 2022. Traffic data seluler melonjak 21% yang sudah saya sampaikan. Lalu Telkom juga menambahkan lebih dari 288.000 pelanggan baru. Lalu Telkom mengklaim bahwa 80% BTS yang dioperasikan selama ini adalah meliputi BTS 80%-nya itu meliputi BTS 3G, 4G, dan 5G dengan lebih dari 154.000 BTS 4G dan 190 BTS 5G. Jadi Telkom ini adalah provider pertama yang memiliki BTS 5G seperti itu, dan sekarang jumlahnya sudah 190. Dan hingga Juni 2022 Telkomsel berhasil memiliki 169,7 juta pelanggan. Next. Ini data historis keuangan dari Telkom seperti itu. Bisa dilihat bahwa di sini ada pendapatan, di sini ada laba, dan di sini ada hutang. Kalau kita lihat ketiganya semua mengalami kenaikan, tapi memang hutangnya naik, tapi bisa dimaklumi karena pendapatan dan laba Telkom ini juga ikut naik seperti itu. Mungkin bakal jadi pertanyaan besar jika hutang naik tapi pendapatan dan laba menurun. Kita melihat di sini kondisi perusahaan masih baik dari solvency ratio dan juga profitability ratio-nya, karena meskipun utang mengalami kenaikan, tetapi didukung juga oleh pendapatan dan laba yang selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Bahkan laba Telkom tuh hanya turun 1 kali saja di tahun 2018, itu pun juga karena kebijakan pembatasan registrasi SIM card. Setelah itu labanya selalu naik, bahkan mencatatkan kenaikan di tahun 2020 yang kita tahu sendiri itu adalah tahunnya COVID, di mana semua industri mengalami kesengsaraan seperti itu. Next. Dan ini ada valuasi Telkom, jadi kita menghitungnya menggunakan DCF model atau discounted cash flow. Hasil akhir perhitungan kita adalah kita mendapatkan bahwa intrinsic value dari Telkom adalah 5.234, dan tentu harga ini seperti yang saya sampaikan tadi di depan akan menawarkan potensial upside sebesar hampir 18% seperti itu. Next. Ini ada tata kelola perusahaan. Jadi Telkom itu sudah banyak yang tahu bahwa memiliki good corporate governance yang baik, juga dibuktikan juga dari Telkom yang berhasil meraih penghargaan bergengsi, yaitu GCG Zuminars dan Indonesia GCG Award ke-6 di tahun 2021 seperti itu. Next. Terus ada ESG. Di sini pembahasan ESG kami
meneliti bahwa MSCI ESG melakukan penelitian dan meningkatkan peringkat Telkom dari triple B pada Agustus 2020 menjadi A pada September 2021. Peningkatan ini tentu harus dibarengi dengan komitmen ESG Telkom yang juga membaik seperti itu. Jadi terutama dalam hal privacy data, contohnya Telkom telah berusaha untuk memerangi atau berusaha menjaga data privacy dari pelanggan-pelanggannya, seperti itu. Next. Terima kasih. Sekian analisa kami. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung email kami yang ada di kolom komentar. Mungkin kalian